Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yufin Priningsida Bakue dengan NIM 2511011133 dari kelas BKA semester 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS statistik yang terdiri dari 2 soal, yaitu uji C kuadrat dan uji T1 sampel. Maka dari itu mari kita saksikan bersama-sama proses penyelesaian kedua soal tersebut. Baik, yang pertama kita akan membahas soal pertama, yaitu uji C kuadrat dengan bunyi soal. Seorang konselor sekolah menduga ada keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Nah, kedisiplinan dikelompokkan menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang keseluruhannya yaitu susun tabel kontingensi 2x3 berdasarkan data dummy Anda, lalu uji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar pada taraf A 0,5. Dari soal di atas kita langsung menentukan hipotesis 0 atau HO yang dimana menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar. Sedangkan taraf signifikan yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Nah, setelah menentukan hipotesis dan tarafnya, selanjutnya kita melihat data yang digunakan, di mana di sini saya menggunakan data dummy dengan jumlah responden sebanyak 80 siswa. Di sini terdapat 40 siswa laki-laki dan 40 siswa perempuan. Sesuai dengan soal di atas tadi, kedisiplinan belajar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Seperti kita lihat pada tabel di samping ini, bahwa siswa laki-laki yang memiliki kedisiplinan belajar rendah berjumlah 18 orang, kemudian yang sedang 12 orang, serta yang tinggi 10 orang. Sedangkan siswa perempuan yang memiliki kedisiplinan belajar rendah berjumlah 8 orang, kemudian yang sedang 17 orang, dan yang tinggi 15 orang. Nah, tabel di samping ini dapat disebut sebagai frekuensi observasi atau FO, karena tabel ini menunjukkan data yang dimana benar-benar diperoleh. Baik, sebelum menghitung nilai C kuadrat, di sini terlebih dahulu saya mencari frekuensi harapan atau FE. Frekuensi harapan merupakan jumlah yang seharusnya muncul apabila tidak ada hubungan antara kedua variabel. Nah, rumus yang saya gunakan adalah total baris dikalikan total kolom, kemudian dibagi jumlah keseluruhan sampel. Seperti di samping ini contoh rumusnya. Lalu sebagai contoh seperti contohnya untuk kategori laki-laki dengan kedisiplinan rendah diperoleh nilai FE sebesar 13. Nah, sebaliknya, langkah yang sama dilakukan pada semua sel sehingga diperoleh nilai frekuensi harapan seperti yang terlihat pada tabel di samping ini. Sudah terlihat? Nah, logika dari uji C kuadrat adalah membandingkan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Nah, di sini jika perbedaan antara keduanya besar, maka kemungkinan terdapat hubungan antara variabel yang diteliti. Dan sebaliknya juga, jika perbedaan kecil, maka kemungkinan tidak terdapat hubungan yang signifikan. Oleh karena itu, setiap sel yang dihitung atau diperkirakan selisihnya menggunakan rumus yang tepat, yaitu rumus C kuadrat. Baik, selanjutnya pada slide ini ditunjukkan bahwa hasil perhitungan setiap sel menggunakan rumus C kuadrat, yaitu FO dikurangi FE, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan FE. Nah, setelah seluruh nilai dijumlahkan, diperolehlah nilai C kuadrat itu sebesar 5,708.
setelah proses perhitungan tadi, kita masuk ke keputusan dan interpretasi soal itu, dimana di sini menentukan derajat kebebasan atau degree of freedom dengan rumus jumlah baris dikurangi 1, kemudian dikalikan jumlah kolom, lalu dikurangi 1. Nah, dimana hasilnya adalah 2. Nah, dari itu berdasarkan tabel C kuadrat pada taraf signifikan 5%, diperoleh nilai C kuadrat tabel sebesar 5,991. Nah, karena nilai C kuadrat hitung yaitu 5,708 lebih kecil daripada C kuadrat tabel yaitu 5,991, maka dapat kita simpulkan bahwa hipotesis 0 diterima. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar dari para siswa. Baik, untuk penjelasan soal bagian 1 telah selesai. Sekarang kita masuk kepada soal bagian 2, di mana hubungan soalnya yaitu seorang konselor menerapkan layanan konseling kelompok, di mana untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dengan 4 skala. Nah, di sini standar capaian yang ditetapkan oleh sekolah adalah rata-rata 75%. Nah, di sini konselor ingin menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan berbeda secara signifikan dari standar tersebut. Di sini disuruh menggunakan 12 skor data dummy, kemudian diuji pada taraf 0,05 dengan uji dua pihak. Maka dari itu, mari kita langsung melakukan proses penyelesaian atau membahas proses penyelesaian dari soal di atas. Baik, pada soal kedua ini saya menggunakan uji T1 sampel, di mana tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda dari standar sekolah yang ditetapkan sebesar 75%. Nah, sama dengan soal 1 tadi, yang pertama kita lakukan adalah menentukan hipotesis, di mana hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata sama dengan 75%, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata berbeda dari 75. Nah, setelah menentukan hipotesis, di sini kita melihat data dummy yang digunakan, di mana terdiri dari 12 skor kepercayaan diri siswa, yaitu 78, 82, 80, 76, 85, 79, 81, 77, 83, 84, 80, dan 82. Nah, jumlah keseluruhan skor di atas ini adalah 967 dengan jumlah responden sebanyak 12 orang. Nah, setelah melakukan atau menentukan hipotesis, selanjutnya langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung nilai rata-rata atau mean, di mana rumus yang digunakan adalah jumlah seluruh skor dibagi dengan jumlah responden. Nah, dari hasil perhitungan yang kita lihat di samping ini menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 80,583, yang jika dibandingkan dengan standar sekolah yang seperti soal di atas tadi yaitu 75, terlihat bahwa rata-rata sampel lebih tinggi. Tapi untuk mengetahui apakah perbedaan signifikan atau tidak, perlu dilakukan uji statistik, dan dimana akan kita bahas selanjutnya. Nah, setelah langkah pertama di atas tadi, selanjutnya langkah berikutnya adalah menghitung simpangan baku atau standar deviasi, di mana simpangan baku digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran data dari rata-ratanya. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini atau di PowerPoint ini, berdasarkan perhitungan yang diperoleh simpangan baku, data yang diperoleh sebesar 2,778 seperti yang ada dalam PowerPoint. Jika dari uji T1
pembahasan di atas, selanjutnya saya menghitung nilai T hitung menggunakan rumus rata-rata sampel. Seperti yang kita lihat pada PowerPoint di samping ini, di mana rata-rata sampel dikurangi dengan nilai standar, kemudian dibagi dengan standar error. Nah, dari hasil perhitungan dapat kita lihat diperoleh nilai T hitung sebesar 6,961. Nah, setelah melakukan perhitungan di atas tadi dapat dilihat keputusan ujinya, di mana derajat kebebasan pada uji T adalah jumlah sampel dikurangi 1 sehingga diperoleh nilai 11. Nah, pada taraf signifikan 5% diperoleh nilai T tabel sebesar 2,201. Karena nilai T hitung yaitu 6,961 lebih besar daripada T tabel yaitu 2,201, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak. Nah, berdasarkan hasil analisis pada soal pertama dan kedua, dapat kita simpulkan bahwa pada soal pertama tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar pada siswa. Dengan interpretasi BK bahwa program peningkatan kedisiplinan dapat diberikan kepada seluruh siswa tanpa membedakan antara jenis kelamin. Kemudian sedangkan pada soal kedua dapat disimpulkan bahwa diperoleh rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda secara signifikan dan lebih tinggi dibandingkan standar sekolah. Dengan interpretasi BK di mana layanan konseling kelompok membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa itu lebih penting dan harus ditingkatkan. Baik, sekian